wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Menjelang hari raya Idul Adha, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan definisi kurban sendiri dalam istilah kajian fikih. Karena memang peristiwa kurban ini adalah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya yang bernama Ismail. Lewat dari mimpi ini sudah dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 101 sampai 104. Tetapi dalil kurban sendiri ini sering dipakai, yakni dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Nah, dalam tata bahasa Arab di sana ada kata-kata wanhar. Wanhar itu secara aslinya artinya leher. Jadi wanhar itu artinya leher. Tapi dalil ini adalah dalil kurban. Karena ketika Allah mengatakan wanhar dan berkurbanlah, di dalam kitab Bujairimi ini ada ulama berpendapat kenapa wanhar. Dalil kurban itu kata-katanya wanhar yang artinya leher. Karena li'annal anhar ashalu min khurujir ruh. Karena sesungguhnya anhar, leher itu lebih cepat daripada keluarnya ruh. Lebih mudah daripada keluarnya ruh. Maka ini dijadikan dalil untuk berkurban. Artinya apa? Artinya kalau mau cepat mati ya motongnya dari leher. Yang nanti menjadi persyaratan hewan itu disebut hewan halal atau hewan itu tidak halal bangke. Seandainya ada orang kemudian dia itu pengen mati, tapi yang dipotong tangannya ya nggak cepat mati. Tapi kalau lehernya yang dipotong itu cepat mati. Itulah alasan kenapa wanhar ini dijadikan dalil kurban. Nah, secara definisi bahwa kurban itu di dalam kitab-kitab fikih dikatakan kurban itu ismun lima yuzbahu minan na'am. Kurban itu sendiri adalah nama bagi hewan yang disembelih. Ini kata-kata adalah na'am, atau dalam Quran ada istilah lain. Ini di dalam surat Al-Hajj itu ada dalil tentang masalah an'am, yaitu wazkurusmallahi ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Nah, kata-kata an'am ini artinya khusus. Jadi kata-kata an'am itu khusus. Jadi hewan yang dipakai untuk kurban itu adalah hewan khusus. Dalam artian pertama, hewan itu hanya tertentu. Tidak semua hewan itu bisa dipakai untuk kurban. Karena kata-katanya an'am. Pertama, hewan yang bisa dipakai untuk kurban yang pertama adalah al-ibil, onta, atau dalam istilah fikih namanya badanah. Yang kedua adalah al-baqar, sapi, atau ada setara dengan sapi yaitu kerbau. Yang ketiga, nanti hewan yang bisa dipakai untuk kurban adalah yang nomor ketiga itu diantaranya adalah syat. Syat itu adalah diantaranya kambing. Itu. Jadi kata-kata hewan ini an'am hanya khusus. Artinya kalaupun secara 4 mazhab, kalau seandainya ada orang kurban selain tadi onta, selain tadi
sapi atau kerbau selain kambing ini tidak boleh. Ada yang membolehkan dalam kitab Baijuri, ini hanya pendapat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas di sini dikatakan wa an ibni Abbasin annahu yakfi iraqatud dam walau min dujajin. Jadi kata Ibnu Abbas boleh bahwasanya mengalirkan darah sekalipun dengan ayam gitu. Jadi dengan ayam. Nanti pertanyaan-pertanyaan insyaallah saya akan balas. Di sini Ustadz izin bertanya kalau kurban memakai sapi betina. Boleh, nggak apa-apa. Di dalam kitab Fathul Qarib ini ada hasyiahnya Baijuri, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau masalah itu usahakan jangan dia sedang hamil gitu. Nggak jadi masalah. Yang penting jangan sedang hamil pakai sapi betina. Karena kurban dengan akikah boleh dua-duanya. Ustadz kalau kurban perasaan gimana? Kurban perasaan ya kurbanin saja perasaan supaya perasaannya hilang yang jelek-jelek. Marian. Jadi sekali lagi kata-kata an'am hanya khusus. Nah kalaupun mau memakai pendapat Ibnu Abbas itu syaratnya bila mana ketika itu kita dianggap fakir gitu. Misalkan kita fakir, mohon maaf kita seandainya fakir. Begitu kita fakir ternyata begitu fakir, nah, kemudian kita nggak mampu untuk beli sapi, nggak mampu untuk beli kambing, maka silakan nggak jadi masalah. Kita kurban dengan ayam supaya kita dapat pahala kurban. Ini pun pendapat Ibnu Abbas. Dikata di sini wa kana syaikhuna ayyamurul faqira bitaklidi. Jadi nggak apa-apa kita bertaklid kepada Ibnu Abbas kalau kita fakir, kalau kita miskin. Ustadz kalau anak hasil di luar nikah apakah kita sebagai bapaknya nggak boleh jadi wali? Ya, sebagai bapaknya tidak boleh jadi wali bila mana syarat. Bila mana setelah nikah yang sah itu ternyata ada masa kurang dari 6 bulan. Misalkan katakan na'udzubillah summa na'udzubillah. Katakan di luar nikah, kemudian begitu dia luar nikah ternyata dia itu hamil. Nah dinikahinlah setelah dia hamil. Nah dari nikah yang sah ada enggak jaraknya 6 bulan lahir anak. Kalau ternyata jaraknya 6 bulan lahir anak, maka anak itu senasab, maka bapaknya itu boleh jadi wali. Tapi kalau ternyata lahirnya lahirnya kurang dari 6 bulan dari nikah yang sah, maka bapaknya tidak boleh jadi wali. Gitu. Jadi itu aja persyaratan. Ini sebenarnya ada lagi masalah kurban, tapi nggak apa-apa. Teman-teman yang mau bertanya, saya disuruh Habib dijauh untuk menebak Ustadz hukumnya jihad. Ya, menembak Ustadz hukumnya jihad. Gini, jihad itu sekarang itu sebenarnya jihadun nafs. Dalam kitab Arba'in Nawawi itu hari ini kita luar biasanya jihadun nafs. Jihad bagaimana kita menahan hawa nafsu. Karena dasarnya nafsu kita kagak bisa dihilangin. Tapi menahan hawa nafsu. Karena kalau kita mau lihat dalam kajian tafsir, dalam kajian tafsir, jihad itu hanya berlaku pada Nabi Muhammad dan umatnya saja. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak ada jihad. Nah, Nabi Muhammadlah diperintahkan untuk wajahidu fi sabilillah. Wajahidu fi sabilillah. Jihadlah di jalan Allah. Satu, bi anfusikum wa amwalikum. Yaitu dengan apa? Harta kita, dengan jiwa kita. Itu di masa Rasulullah. Sedangkan sekarang kalau kita mau buka dalam kitab-kitab, saya keluarkan aja satu kitab Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya. Ini kitab-kitab tentang masalah waliullah di antara kitab. Ya, jihad hari ini yang paling terbesar dan pahalanya paling besar adalah jihadun nafs. Kita bisa menahan hawa nafsu kita, tidak mencela orang, tidak memaki orang. Gitu, nggak punya duit kita santai,
nggak punya duit tetap ibadah, punya duit apalagi itu. Jadi ini ada Adri Cahyono Andri ya. Jadi sebenarnya hukum jihad ya wajib, tapi jihad itu masih umum ya. Jihadnya masih umum. Jihad mana yang wajib? Yang wajib hari ini adalah jihadun nafs. Jihad menahan hawa nafsu kita. Ini yang paling penting buat kita. Karena ketika kita jihad, wabil khusus sekarang misalkan orang kafir sekarang sampai Nabi punya hadis. Man adza zimmiyan faqad azani. Orang-orang yang ternyata menyakiti kafir zimmi. Apa kafir zimmi? Kafir yang tentram dengan umat Islam. Maka kata Nabi, dia berarti menyakitiku. Man adza zimmiyan faqad azani. Orang yang hari ini menyakiti kafir zimmi. Apa kafir zimmi? Kafir yang hari ini tentram, damai dengan orang Islam. Kemudian dia sakitin, maka dia itu termasuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ustadz izin bertanya, Ustadz kita jika kita sholat Jumat, ya maksudnya apa? Jika kita sholat Jumat, Bang Alif, apa tuh maksudnya? Jika kita sholat Jumat. Assalamualaikum Ustadz, apa kita diwajibkan puasa di dekat mau Idul Adha? Nah gini, apa hukumnya jika kita tidak mengetahui? Nah gini, saya akan buka ini dalam masalah cerita Nabi Ibrahim. Jadi gini. Saya akan buka satu kitab saja. Ini saya punya kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini Agus. Ini ada namanya kitab Marahul Labid. Ada kitab Marahul Labid ya Mas Agus. Tolong disimak. Dalam kitab Marahul Labid. Ini cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa bulan dalam Idul Fitri, dalam Idul Adha di sini ada dua kesunahan puasa. Yang pertama namanya hari Tarwiyah. Tanggal 8. Tanggal 8 kita sunnah itu puasa tarwiyah. Esok nih 8 Zulhijjah itu namanya puasa tarwiyah. Di sini dikatakan dalam kitab ini di jilid 2 dalam surat As-Saffat. Di sini kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa? Karena tarwiyah itu artinya ragu-ragu. Karena Nabi Ibrahim ragu. Apakah impian ini datangnya dari Allah atau tidak? Akhirnya disebutlah hari tarwiyah. Jadi seandainya Arab Saudi mohon maaf dia ternyata udah lebaran, kita nggak jadi masalah. Karena tarwiyah itu bukan misalkan Arab Saudi wukuf di Arafah, kita masih puasa, nggak jadi masalah. Yang kedua Arafah, apa Arafah dikatakan Arafah? Karena Nabi Ibrahim yakin Arafah itu Arafah, yakin, kenal bahwa impian itu dari Allah. Maka kesunahan puasa memang yang sunnah muakkadah Arafah. Tarwiyah itu, jadi kalaupun mau puasa sehari ya Arafah. Kalaupun mau 2 hari ambil 2 hari tarwiyah dan Arafah. Itu untuk Mas Agus. Aril Kuras, kalau pulang sholat Idul Adha emang sunnahnya jangan lewat jalan waktu kita mau pergi. Sebenarnya ini sudah ada dalam kitab tafsir. Namanya Tafsir Yasin Al-Hamami karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dulu sering sekali di masa sahabat itu selalu kalau mau Jumat, kalau mau sholat itu suka cari jalan-jalan jauh gitu. Gitu, jalan-jalan jauh. Pengen kesini supaya nanti pahalanya, nah gitu, pahalanya itu banyak. Semakin banyak kerjanya, semakin banyak pahalanya. Gitu. Al-ujrah biqadril qadrah. Al-ujrah biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai bagaimana tingkatan kesulitan. Nah, tentang masalah kita mau jalan, ya pokoknya setiap kita melangkah, maka pastikan langkah itu pasti ada pahalanya. Kemudian ada nggak sunahnya kalau Jumat? Nggak ada. Kita jalan mana saja nggak ada. Yang ada gini, mohon maaf. Ada dalam kitab Nihayatul Matlab wa Dirayatul Mazhab. Kalau Idul Adha, Idul Adha, sunnahnya sebelum kita sholat. Kalau Idul Adha imsak. Jadi habis subuh jangan makan. Nanti setelah selesai sholat Idul Adha baru kita sunnah imsak. Baru kita makan. Kalau Idul Fitri sunnahnya makan dulu. Itu yang ada itu. Gitu. Kalau masalah jalannya silakan. Cuman nggak ada istilah jalan sono kemudian pulang lewat lain. Walau gitu. Nah kemudian saya akan balas Arif. Jika kita sholat Jumat, apakah boleh setelah sholat Jumat kita mengerjakan sholat zuhur? Gini, mohon maaf. Saya buka di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj saja. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Gini, intinya gini. Orang yang sholat Jumat dengan zuhur ayatnya berbeda.
Jumat dengan ayat bahwa di dalam Jumat ada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikri, itu ayat Jumat. Nah sekarang pertanyaan, ayat zuhur bukan itu. Jadi seandainya orang mau sholat Jumat kemudian sholat zuhur, itu namanya lihusulis sawab, karena dia pengen punya pahala yang lebih. Jadi kalau boleh, boleh. Jadi Alif Herdiansa ya silakan. Apakah boleh? Boleh. Karena bedain Jumat dengan ayat yang berbeda. Bila mana Jumatnya sudah sah, maka sholat zuhur nggak wajib. Sekali lagi. Tapi kalau dia mau sholat zuhur, itu namanya dia pengen mencari pahala. Gitu. Dia pengen mencari pahala. Seperti perempuan. Perempuan tidak wajib Jumat. Dalam perempuan tidak wajib Jumat, tapi perempuan sah Jumat. Sekali lagi, perempuan tidak wajib Jumat, tapi perempuan sah Jumat. Seandainya perempuan, mohon maaf, dia pengen Jumatan, apakah dia sholat zuhur lagi? Tidak perlu. Dia sah Jumatnya, tapi bukan orang yang wajib Jumat. Karena dalam kitab-kitab fikih dikatakan syarat sah Jumat adalah diantaranya adalah arba'ina, terus zukurona, dia tuh laki-laki. Tapi kalau perempuan mau sholat Jumat sah, tapi dia tidak wajib Jumat gitu. Berarti kalau langkahnya kecil-kecil pahalanya lebih banyak Ustaz. Gini, intinya semua ibadah bukan karena mengharapkan pahala. Intinya setiap langkah kebaikan pasti. Likulli aqdam khair. Setiap langkah itu ada kebaikan. Maka kebaikan itu pasti akan ditulis. Man jaa bil hasanati faminallah wa man jaa bis sayyiati famin nafsi. Intinya setiap kebaikan itu datangnya dari Allah, maka ketika datangnya dari Allah, janganlah kita dengan hawa nafsu kita. Artinya jangan ria dengan jalan kita. Inti daripada kita jalan untuk menuju ke masjid itu pasti sudah kebaikan. Maka ada dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, karangan Al-Imam Nawawi, ini kitabnya di sini kitabnya 5 jilid. Di situ kita sunnah ketika kita mau jalan ke masjid kita baca Allahumma nawwir gitu. Allahumma nawwir qalbana. Allahumma nawwir qalbana, ya Allah berikan cahaya hati kami. Allahumma nawwir rijlana. Allahumma nawwir sam'ana, ya Allah berikan cahaya kaki kami, berikan cahaya telinga kami, supaya ketika langkah-langkah kita tidak ada nilai ria, supaya langkah-langkah kita tidak ada nilai ujub gitu. Jadi kalau langkahnya kecil-kecil pahalanya ya yang pasti bukan itu yang dilihat. Yang pasti dilihatnya adalah ketika kita menuju Allah, yakni untuk sholat, karena tidak ada ibadah yang paling dekat kecuali sholat. Karena tidak ada ibadah yang paling mendekatkan bersilaturahmi kepada Allah kecuali sholat. Maka Rasulullah sekalipun sudah dimaafkan segala dosanya, tapi Rasulullah tetap melakukan sholat. Kenapa? Karena sholat untuk Rasulullah berarti silaturahmi antara Rasulullah dengan Allah. Sampai kaki Nabi bengkak gitu. Tapi kalau kaki kita bengkak karena banyak main futsal gitu. Jadi insya Allah pahala itu setiap langkah itu ada pahalanya. Yang penting kita hindari dari kita nilai ujub, nilai sombong, nilai takabur, nilai riya. Jadi saya akan lanjutkan dulu kalau tidak ada pertanyaan tentang masalah kurban. Kapan kurban itu dilaksanakan? Yaitu kurban dilaksanakan pada Yauma Aidil Nahri, yaitu pada hari Idul Nahar. Idul Nahar itu berarti Idul Adha. Idul Adha kapan ya? Besok tanggal 10 Zulhijjah. Insya Allah kalau nggak salah kita ini tanggal 10 Zulhijjah itu Idul Nahar gitu. Masya Allah. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Nah, gitu, mudah-mudahan berkah. Kalau ada yang bertanya fikih dan sebagainya silakan nanti komen di YouTube kami. Insya Allah saya akan bahas dan mudah-mudahan manfaat. Ad-dhaif ilallah, saya yang lemah karena Allah. Maka nanti mudah-mudahan kalau memang di sini ada kitab-kitabnya saya akan balas gitu. Karena kalaupun nggak ada nanti akan saya cari, akan saya muzakarahkan seperti dahulu. Kemudian sampai kapan? Wa ayyami tasyrik, yaitu sampai hari tasyrik. Untuk apa kurban? Taqarruban ilallah. Asli, kurban itu niatnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kalau seandainya kita sudah kurban, katakan kita bawa sapi ke masjid, kita bawa sapi ke musola, kita bawa sapi ke manapun tempatnya. Kalau sudah niat taqarruban, ya jangan minta-minta. Ini kadang-kadang niatnya taqarruban, tapi kadang-kadang kita mesen sama panitia. Nanti saya kurban di sini ya panitia.
Tapi ingat, saya pengen pahanya, pengen ini, pengen ini, pengen itu gitu. Nah ketika kita banyak mesennya, nanti takut yang niat taqarruban ilallah itu hilang. Yang rencana kurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ternyata hilang. Itu yang kita takutkan. Karena kalau ketika kita sudah taqarrub kepada Allah, serahkan semua, maka yang nanti akan dinilai adalah nilai ketakwaan kita. Bukan karena korbannya gede, sapinya gede. Sebagaimana Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah tidak pernah menerima dagingnya, darahnya, tapi nanti akan diterima nilai ketakwaannya. Apa nilai ketakwaan? Yaitu kita ketika kita kurban, apakah kita bisa menjalankan perintah Allah, ataukah ketika kita kurban karena kita nilai riya saja. Itu. Makanya mohon maaf, dalam kitab Baijuri, ini ada dalam kitab Baijuri, ini ada hasyiah Ibrahim Al-Baijuri, sarah daripada kita, ini hasyiah daripada kitab Fathul Qarib. Kita kalau seandainya kita kurban sunnah, misalkan kita katakan kurban, maka di tanggal 10 sebelum sapi kita, sebelum kambing kita dipotong, sunnah kita itu menjaga jangan sampai kuku kita dipotong, rambut kita dipotong. Di sini dikatakan, wa yusannu liman yuridu tadhiyah alla yuzila sya'rahu wa zabrah. Disunnahkan bagi orang yang pengen kurban, jangan menghilangkan rambutnya, jangan motong rambut dulu. Terus jangan motong kuku dulu. Fi asri Dzulhijjah, pada tanggal 10 Dzulhijjah, hatta yudhha, sehingga ternyata sapi kita itu sudah disembelih. Itu sunnahnya. Maka mohon maaf, kalau seandainya kita kurban, kesunahannya jangan motong dulu kuku kita, rambut kita jangan dipotong dulu sampai nanti sapi kita disembelih. Nah, kita tahu bahwa tadi kurban itu dengan sapi. Kadang-kadang di masyarakat ini suka patungan, ya kan? Di masyarakat kita suka patungan satu sapi dengan 7 orang. Ini sering ada pertanyaan di jamaah-jamaah, bolehkah kita kurban dengan patungan sapi 7 orang, tetapi kita niat akikoh juga. Kadang-kadang masih ada pertanyaan, akikoh dulu apa kurban dulu gitu. Ini kadang-kadang kita bingung, akikoh dulu. Intinya begini aja, kalau mau kurban ya afdol. Kenapa? Karena bulannya kurban itu ya hanya tertentu. Tanggal 10, 11, 12, 13 sampai hari tasyrik kurban. Setelah itu enggak ada kesunahan kurban. Ingat, kurban bagi Nabi tiap tahun wajib. Sedangkan bagi umatnya sunnah muakkad. Gitu. Apakah boleh daging kurban kita kasih ke orang lain Pak Ustadz? Wah, itu bagus. Dalam fikih dikatakan bahwa daging kurban itu hanya boleh sepertiganya saja bagi pengurban. Sisanya dibagi kepada fakir miskin. Setelah fakir miskin, karena kurban hampir sama dengan zakat. Ketika kurban itu taqarrub, arti kurban itu mendekatkan diri, maka daging kurban kita berikan kepada fakir miskin. Setelah fakir miskin kita berikan kepada tetangga-tetangga kita. Karena dasarnya kurban itu adalah ta'awun, saling menolong. Jangan kita kurban kemudian kita makan semua, sepertiga. Kita kurban, dalam fikih kita sepertiga saja makan, sisanya kita bagi. Itu kita bagi. Kalau kita ngorban di rumah, kita sepertiganya saja ambil dari daging itu, kemudian kita bagikan kepada fakir miskin, sunnahnya yang pertama. Karena dia itu ikhtiyaj, dia lebih butuh. Nah, ketika sudah fakir miskin kita sudah bagikan, baru kepada tetangga-tetangga, akorib kerabat-kerabat kita. Nah, saya lanjutkan kembali, bolehkah kita patungan 7 orang untuk satu sapi, tapi niatnya berbeda-beda. Ada yang niat untuk kurban, ada yang niat untuk akikah, ada niat yang lain. Maka di sini dikatakan dalam kitab Hasyiah Baijuri dikatakan, ishtaraku fi tadhiyah biha. Ketika dia patungan satu sapi dengan 7 orang, itu niatnya dikatakan di sini apakah sama niatnya, sawaun ittafaqu fi nau'il qurbah. Sama saja niatnya, mau dia niatnya itu 7 orang itu buat kurban semua, amikhtalafu fi, atau niatnya berbeda-beda. Kama idza qasada ba'duhum at-tadhiyah. Satu orang punya tujuan niatnya patungan 7 sapi, kata saya patungan untuk kurban.
Kata yang nomor kedua, orang yang kedua, wa ba'dum al hadya. Saya patungan hanya untuk hadiah, bukan buat kurban. Wa ba'dum al aqiqata. Dan sebagian lagi dia niatnya di sapi yang tadi kurban itu buat akikah. Jadi kalau begitu boleh orang akikah beserta orang kurban pada patungan 7 sapi. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Jadi silakan kalau seandainya yang belum akikah besok mau kurban ternyata patungan 7 sapi, ya udah saya niat akikah aja karena belum akikah, silakan. Ulama tidaklah melarang seandainya ada orang mau patungan 1 sapi dengan 7 orang dengan niat yang berbeda-beda. Ulama tidak ada larangan. Jangan lagi kita ngomong, oh nggak boleh akikah di kurban karena ini bulan kurban. Enggak. Ini keterangannya nanti bisa dilihat dalam kitab Syekh Ibrahim Al-Bajuri jilid 2. Mungkin sampai sini saja. Insya Allah lain waktu saya live lagi. Terima kasih. Apa boleh dan kurang? Ya, terima kasih yang sudah nonton live kami. Jangan lupa like and subscribe. Nanti insya Allah saya akan dengan kajian-kajian fikih. Mohon maaf bila mana ada kekhilafan dan ada kesalahan. Ilmu datangnya dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.